ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'ruf. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk di majelis ilmu, sebuah majelis yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu, bisa menambah iman, bisa menambah semangat ibadah, yang mudah-mudahan hari demi hari kita semakin sempurna pula dalam melaksanakan agama kita. Kita berharap mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah, yang tujuannya adalah untuk berbuat amal saleh, setiap langkah mudah-mudahan dapat menghapus dosa dan juga dapat mengangkat kemuliaan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya dia yang kita ikuti, mudah-mudahan hanya dia yang kita tauladani. Tidak ada tauladan yang benar-benar pantas untuk kita tauladani dalam segala hal kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam kepribadian Nabi bagi kalian ada uswah hasanah. Itulah sebabnya semua penggalan sejarah kehidupan Nabi itu semuanya sudah terbuka dan sudah tersampaikan. Tidak ada lagi sisi-sisi yang tertutup atau yang tidak diketahui, karena memang semuanya adalah untuk ditauladani, untuk diikuti. Beda dengan kita sebagai umatnya, ada sisi-sisi yang tidak boleh tahu oleh orang lain. Ada sisi-sisi yang justru harus ditutup. Kalau diketahui juga mungkin kita malu. Tapi Nabi kita tidak. Semuanya sudah tersampaikan dan didasarkan pula kepada riwayat-riwayat yang sahih. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk istiqamah berada di atas sunnah beliau sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan di hari mahsyar kita dapat pula
dan bisa pula mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini, tema kaji kita adalah Maqasidus Sunnatin Nabawiyah, tujuan-tujuan dari keberadaan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah banyak poin membahas seputar bagaimana cara berinteraksi dan memahami hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kemarin yang kita bahas adalah memahami hadis atau sunnah sesuai dengan kedudukan Nabi. Jadi Nabi punya kedudukan yang tidak hanya sebagai seorang Rasul. Nabi ada saatnya dia memposisikan dirinya sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, wajib untuk kita tauladani. Maka risalah yang beliau bawa itu semua adalah dalam posisinya sebagai Rasul. Tapi ada nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu dalam posisinya sebagai manusia biasa yang punya kecenderungan dan punya hobi-hobi, punya sesuatu yang dia suka untuk melakukan. Bisa saja itu bukan menjadi bagian dari syariat. Bukan sesuatu yang tasyri', yang di dalamnya ada sebuah hukum yang wajib untuk ditauladani. Kesukaan Nabi memakan paha kambing umpamanya, atau tulang rusuk kambing. Ada di antara orang yang tidak suka kambing. Apakah nanti dianggap sebagai orang itu melanggar sunnah? Tidak. Karena hal ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi yang memang itu yang dia sukai. Bukan sebagai sebuah tasyri' berdimensi hukum. Bukan berarti nanti melanggarnya atau tidak melaksanakannya dianggap tidak melaksanakan sunnah. Tapi bolehkah dilakukan? Boleh. Seandainya ada orang yang ingin melakukan apa yang pernah dilakukan Nabi dengan alasan untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi. Pokoknya asal Nabi buat, saya ingin buat pula. Walaupun bukan tasyri', mungkin insya Allah niatnya akan membuat dia mendapatkan pahala. Karena mencintai Nabi adalah sebagai sebuah ibadah yang dengannya kita bisa mendapatkan pahala. Nah, ini dulu yang kita contohkan. Seperti Nabi paling suka kalau pakai baju warna putih. Kesukaan Nabi pakai baju warna putih. Sekedar pakai baju warna putih, itulah kesukaan dia. Kalau kita tidak pakai warna putih, melanggar sunnah kah? Itu dia, itu maksudnya. Jadi bukan sebagai tasyri' yang di dalamnya ada dimensi hukum. Tapi bolehkah kita pakai warna itu? Boleh. Kalau kita pakai dengan niat, karena Nabi pernah pakai juga, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Karena kita ingin melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Disitulah kemenangan Abdullah ibn Umar. Salah seorang sahabat Nabi yang suka melakukan sesuatu asal pernah dilakukan oleh Nabi, maka dia ingin pula untuk melakukannya. Meskipun sahabat lain menganggap itu bukan sebagai sebuah syariat. Apa contohnya? Dulu sudah kita sampaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu. Jadi sering kalau hari Sabtu Nabi pergi ke Quba. Apakah hari Sabtu ke Quba sebagai sebuah syariat? Tidak. Karena tidak ada sahabat lain yang melaksanakan itu. Kalau tasyri', kalau di situ ada sunnah hukum,
niscaya sahabat akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Karena sahabat adalah orang yang paling mencintai sunnah Nabi. Tapi Abdullah ibn Umar berupaya untuk melakukan selagi bisa. Di hari Sabtu, maka dia akan pergi ke Masjid Kuba, sampai di sana sholat 2 rakaat, lalu kembali dia pulang. Kenapa dia lakukan? Karena Nabi melakukan. Oleh karena itu, hal-hal yang seperti ini, keadaan yang datang dari Nabi sebagai satu hal yang tidak mengandung tasyri', seandainya tetap dilakukan, dengan alasan kita mencintainya, Nabi pernah melakukan lalu saya ingin melakukan, maka insya Allah di situ kita tetap akan mendapatkan pahala. Tapi bukan sebagai sebuah kesalahan ketika seandainya ada orang yang tidak melakukan. Nah, inilah yang dimaksud dengan beberapa kedudukan Nabi yang dulu sudah kita sampaikan. Nabi sebagai hakim, Nabi sebagai qadhi, Nabi sebagai mufti, itu ternyata para ulama memberikan penjelasan ada pengaruh dalam istimbat hukum. Ada pengaruh dalam penggalian hukum yang ada pada nas ketika dikenali kedudukan atau posisi Nabi ketika ia mengucapkan atau melakukan sebuah hadis atau sunnah yang datang dari beliau. Baik, ikhwati fillah. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Poin yang berikutnya adalah memahami hadis Nabi atau berinteraksi dengan hadis Nabi dengan cara mengaitkannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita kaitkan, kita baca hadis Nabi, lalu dikaitkan apa yang datang dari Nabi 14 abad yang lalu dengan sains, dengan perkembangan riset ilmu pengetahuan hari ini. Inilah nanti yang disebut sebagai i'jaz ilmi. Itu dikembangkan oleh para ulama modern, i'jaz ilmi. Ini bisa berlaku pada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan bisa berlaku juga pada hadis-hadis Nabi. Banyak sekali Nabi menyebutkannya 14 abad yang lalu, tapi dibuktikan kebenarannya hari ini oleh para ilmuwan. Bahkan banyak di antara ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim masuk Islam gara-gara itu. Gara-gara menemukan sesuatu yang ternyata sudah disampaikan oleh Nabi pada zaman di mana pengetahuan atau teknologi tidak seperti hari ini. Dan apa yang diungkapkan oleh Nabi itu ketika ditemukan, ternyata muncul benarlah yang namanya Muhammad ini. Padahal dia bukanlah seorang ahli sains, dia bukanlah seorang ahli teknologi. Tapi apa yang beliau ucapkan berdasarkan kepada wahyu. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi itu mengucapkan sesuatu berdasarkan karena keinginan hawa nafsunya, keinginan pikirannya saja. In huwa illa wahyun yuha. Tidak lain dan tidak bukan yang diucapkannya adalah wahyu yang dibisikkan. Oleh karena itu, di dalamnya mengandung kebenaran. Yang kebenaran itu bisa terungkap pada masa-masa belakangan ketika ilmu pengetahuan sudah semakin berkembang. Oh benarlah Nabi. Tapi sekali lagi ada satu poin yang diingatkan oleh para pakar juga, kebenaran hadis yang diukur melalui atau kecocokan hadis yang diukur melalui riset ilmu pengetahuan itu tidak boleh dijadikan cara untuk membenarkannya. Enggak boleh. Karena cocok enggak cocok sama pengetahuan Nabi pasti benar. Jadi jangan berarti hadis ini benar karena sesuai dengan, enggak, itu tidak.
Asal hadisnya sahih, diucapkan oleh Nabi, diakui kebenaran hadisnya oleh para ulama, maka pasti benar. Cocok, tidak cocok sama pengetahuan itu urusan belakangan. Oleh karena itu, hasil riset itu, hasil pengetahuan yang dikembangkan oleh para ulama, itu bukanlah cara untuk membenarkan hadis atau membenarkan Al-Quran. Itu hanyalah cara untuk memperkuat kebenaran. Nah, kalau memperkuat kebenaran bisa. Semakin yakin kita dengan kebenarannya. Tapi kalau satu-satunya cara untuk membenarkan, ilmu itu kan berkembang terus. Jangan-jangan pada masa yang akan datang ada ilmuwan lain yang menemukan hasil yang berbeda. Apakah kita akan meragukan hadis Nabi? Tentu tidak. Maka hadis Nabi, asalkan dia sahih, diakui kesahihannya oleh para ulama, maka itu pasti benar. Cocok, tidak cocok sama pengetahuan, itu urusan lain. Ketika Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian punya minuman, ada air, umpamanya susu atau teh, lalu masuk lalat. Apa kata Nabi? Benamkan lalat itu. Lalu kemudian keluarkan, buang, minum. Jangan airnya yang dibuang. Itu ada hadis. Kenapa? Karena lalat itu di sebelah sayap sebelahnya ada racun, sayap sebelahnya lagi ada penawar. Jadi kalau umpamanya masuk, kan biasanya kalau lalat masuk dia tidak akan terbenam itu, masih terapung dia. Separuh badannya di bawah, separuhnya di. Maka Nabi bilang benamkan. Falyagmishu. Benamkan. Karena sayap sebelahnya ada racun, sayap sebelahnya lagi ada penawar. Jadi kalau ada racun, ada penawar, berarti bisa menghilangkan kadar racun yang ada. Setelah itu baru buang lalatnya, kemudian minumlah air. Ini hadis, dan hadisnya sahih. Ini terjadi juga perdebatan di kalangan iya apa tidak ini kok. Orang kalau sudah masuk lalat seperti itu cenderungnya adalah buang. Kalau buang berarti mubazir. Dan mubazir adalah kawannya setan. Maka Nabi menghindarkan kita agar tidak membiasakan diri berteman dengan syaitan. Sehingga jangan lakukan hal-hal yang mubazir. Cukup masukkan saja. Baru dibuang lalatnya dan minum air. Ada di antara pakar yang membenarkan, tapi juga ada yang cenderung untuk menolak ketika orang lebih mengedepankan logika dan lain sebagainya, cenderung untuk menolak. Nah, oleh karena itu yang datang dari Nabi, jika hadisnya sahih, maka cocok tidak cocok sama ilmu pengetahuan, kita mesti menerima. Karena yang mengucapkannya adalah seseorang yang amanah, al-amin, as-sadiqul masduq, yang tidak pernah berbohong, yang ungkapannya dibimbing oleh wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ketika kita coba membaca beberapa literatur, kita akan menemukan banyak sekali hal-hal yang diungkapkan Nabi membuat orang-orang menjadi terkagum-kagum. Apa contohnya? Ketika ada hadis yang berkaitan dengan cara mensucikan kulit yang dijilat oleh anjing. Atau cara menyamak. Kan itu sama istilahnya ya. Kalau dijilat oleh anjing, bagaimana caranya untuk membersihkan? Caranya adalah dibasuh 7 kali dengan air. Salah satu dari basuhannya adalah air yang dicampur dengan tanah. Ihdahunna bit turab. Jadi hendaklah kalian membasuhnya 7 kali. Ihdahunna bit turab. Salah satu dari yang 7 itu dengan menggunakan air yang dicampur tanah.
Ini ada di antara ilmuwan, ahli biologi yang mencoba untuk mengganti tanah itu dengan selain tanah. Nabi kan bilang tanah nih. Oh, jangan-jangan karena dulu tidak ada berbagai macam jenis sabun yang sekarang sudah macam-macam itu namanya. Untuk membersihkan sesuatu. Dicoba ganti sama rinso, ganti sama sabun yang lain. Ternyata ketika dibandingkan dengan air yang dicampur tanah, tidak ada yang benar-benar menghilangkan najis 100% seperti yang dihilangkan oleh tanah. Itu dalam riwayat, dalam bab taharah, itu hadis-hadis itu pasti muncul itu. Bagaimana membersihkan bejana ketika dijilat oleh anjing, atau kulit dan tangan kita ketika dijilat oleh anjing, karena jilatan anjing adalah najis. Maka berhati-hati. Kadang ada orang yang barangkali karena dia tidak mengerti, tidak paham, dia memberikan makan anjingnya melalui telapak tangannya sendiri. Atau memberikan minuman kepada anjingnya, dimasukkannya susu ke dalam telapak tangannya, diginikannya kepada anjingnya menjilat-jilat telapak tangannya. Najis enggak itu? Najis. Berarti wajib dibersihkan. Nanti dia akan sholat, kalau dia muslim. Kalau dia tidak muslim, ya barangkali mereka tidak terkait dengan hukum-hukum halal haram. Karena mereka tidak punya fikih. Tapi dalam Islam, ada banyak fikih dalam seluruh kehidupan kita. Mulai dari yang kecil sampai yang sebesar-besarnya, ada fikihnya diatur oleh agama. Termasuk di antara fikihnya bagaimana membersihkan jilatan anjing. Nah, kalau memang seperti itu, ya berarti wajib untuk disama. Dan tidak pantas sebenarnya untuk sering-sering melakukan seperti itu. Ada juga di antara orang yang saking sayangnya sama anjingnya, dijadikannya teman anaknya. Lalu anjing itu menjilat-jilat pipi anaknya. Karena sudah diperlakukan sama seperti anaknya sendiri. Nah, berarti ada hadis dan ternyata ketika dianalisa oleh para ilmuwan yang disampaikan oleh Nabi itu, ternyata itulah cara yang terbaik. Itu dalam aturan sembelihan, ketika Nabi mengatur bagaimana cara menyembelih, kenapa dari sini, kenapa tidak dari sini, itu juga sudah diteliti itu. Dan ternyata tidak ada cara yang membuat hewan itu lebih nyaman saat disembelih kecuali cara yang diajarkan oleh Nabi. Kalau menyembelih hewan, maka tajamkanlah pisaunya. Kan itu kan? Wal yurih zabihatahu. Buat sembelihan itu nyaman. Yurih, iraha. Dengan cara pisau yang tajam dan dengan cara yang juga sudah diatur oleh Nabi. Ada dalam kajian fikihnya itu. Menyembelih minal kafa. Kafa itu di sini. Boleh tidak? Jadi tidak di sini yang digorok, tapi di sini. Ternyata kalau itu yang dilakukan, itu membuat hewan sangat tidak nyaman. Dan bukan itu yang diajarkan oleh Islam. Dan sudah ada juga penelitian oleh ilmuwan itu. Itu diukur itu ketenangan hewan itu. Gitulah para ilmuwan itu kan. Diukur ketenangan dia saat disembelih pada saat dengan cara yang diajarkan Nabi, dengan cara sembelihan yang dilakukan oleh yang selain Nabi. Ternyata kesimpulannya, persentase kenyamanan yang paling hewan nyaman itu adalah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan dikatakan dalam hasil penelitiannya, hewan itu belum sadar dia disembelih kecuali setelah beberapa saat darahnya keluar. Baru dia sadar kalau dia sudah disembelih, dan dia mati dengan nyaman. Sementara cara yang lain ada yang dipukul, ada yang ditusuk dari belakang, ada yang digorok seperti gergaji. Itu semua sangat menyakitkan. Nah, bahkan jangan dekatkan hewan yang disembelih di depan kawannya yang akan disembelih.
Berarti hewan punya unsur psikologis juga berarti ya. ada sisi-sisi di mana dia juga punya perasaan. Kata Nabi apa? Inginkah kalian menyembelihnya 2 kali? Jadi yang tadi nampak kawan disembelih itu seolah-olah dia sudah disembelih, nanti baru dia benar-benar disembelih. Inginkah kalian menyembelihnya 2 kali? Maka diminta untuk dijauhkan, tidak diperlihatkan di hadapan hewan yang akan disembelih berikutnya. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dari hadis Nabi yang membuat kita mesti harus semakin yakin dengan apa yang beliau sampaikan dan semakin yakin bahwa dia benar-benar adalah utusan Allah yang ketika menyampaikan sesuatu itu bukanlah dari hasil analisa dan pikiran atau hawa nafsunya, tapi berdasarkan bimbingan dari wahyu. Ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan dalam buku ini, kaitannya antara hadis dengan pengetahuan modern. Yang pertama, hadis tentang DNA manusia. Jadi ada DNA istilahnya, sifat-sifat turunan yang ada pada anak yang diturunkan dari orang tua. Kalau orang tuanya begini, anaknya begini. Itu ada. Dan ternyata itu diambil juga dari hadis Nabi. Ini hadisnya. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun min Bani Fazarah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki dari Bani Fazarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal anaknya yang lahir berwarna hitam. Apa katanya kepada Rasul? Ya Rasulullah, inna imra'ati waladat ulaman aswad. Ya Rasulullah, sesungguhnya istri saya melahirkan anak berwarna hitam. Itu tidak anak dan udah katanya. Dia menolak kalau itu anaknya, karena anaknya lahir warnanya hitam. Nabi orang yang sangat cerdas. Tidak mungkin pengaduan ini diterima. Karena kalau memang ingin ditolak itu sebagai anak, kenapa tidak ditolak ketika hamil kemarin? Kok pas lahir baru dibilang ini bukan anak saya? Pas hamil kemarin kok diam-diam aja? Kan seharusnya kan dari kemarin seharusnya itu bukan dari saya itu. Ini enggak. Ketika sudah lahir hanya karena warna hitam. Lalu dia bilang, ya Rasul, itu bukan anak saya. Dia melahirkan anak yang berwarna hitam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, "Hal laka min ibil?" Apakah kamu punya onta? Qala na'am. Iya, saya punya onta. Fama alwanuha? Apa warna onta kamu itu? Qala humur. Onta saya warnanya adalah merah. Qala, lalu Nabi berkata lagi, hal fiha min awraq? Faqala inna fiha lawurqa. Apakah ada di antara onta kamu yang selain warna merah, agak keabu-abuan, hitam keabu-abuan, ada enggak? Kata dia, ada ya Rasulullah. Ada yang warna coklat keabu-abuan, urqa. Lalu Nabi bilang, fa'anna ataha dzalik. Kok bisa ada warna lain? Ini kan warna merah semua nih. Kok tiba-tiba ada yang warna ini? Lalu dia sendiri yang menjawab, qala asa ayyakuna naza'ahu irqun. Inilah hubungan sama DNA tadi. Barangkali ya Rasulullah itu adalah mengikuti warna kulit induk-induknya yang sebelumnya. Ketika dia sendiri yang menjawab seperti itu, qala Rasul berkata, wa hadza asa ayyakuna naza'ahu irqun. Anak kamu ini mungkin juga mengikuti kulit atuk-atuknya yang sebelumnya. Jadi tidak mesti mengikuti kulit kamu. Karena dia putih, istrinya putih, kok tiba-tiba hitam? Mungkin dia mengikuti warna kulit atuk-atuk yang sebelumnya. Dari hadis ini oleh ilmuwan ini dijadikan dalam persoalan DNA.
DNA itu kan satu kepastian itu ya, bahkan ingin bisa enggak itu dijadikan sebagai saksi dalam persidangan. Umpama perzinaan, kalau berzinaan kan mesti mendatangkan 4 saksi. Dan mendatangkan 4 saksi itu tidak mungkin. Pada masa Nabi, ketika terjadi pelaksanaan cambu atau rajam, itu tidak ada satupun yang berdasarkan kepada 4 saksi. Tidak pernah ada. Yang ada adalah pengakuan. Ngaku dia datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong cambuk saya telah berzina. Nah, mungkinkah itu terjadi zaman kita hari ini? Mengaku seperti itu? Zaman Nabi mungkin, itu karena kekuatan iman yang mereka miliki. Maka berdasarkan saksi, tidak pernah terjadi. Ada satu Abu Bakar As-Saqafi, dia menuduh salah seorang berzina pada masa Umar, diminta oleh Umar mendatangkan 4 saksi. Tidak berhasil. Dia hanya bisa mendatangkan 3. Apa hukumnya? Oleh Umar, dia yang dicambuk 80. Karena tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Karena dia cambuk qazaf. Qazaf itu tuduhan di mana dia menuduh perempuan muslimah untuk berbuat zina, dan hukumannya adalah 80 cambuk kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Dia bisa datangkan 3, tinggal 1 lagi, tapi tidak ada. Akhirnya dia yang dicambuk. Maka pada masa Nabi terjadi pelaksanaan hukuman pidana itu karena pengakuan. Nah, sekarang bisa tidak diganti dengan DNA? Saksi tidak ada, tapi ketika anak itu lahir, tes DNA-nya. Ini ayahnya siapa? Kalau ketahuan dan tes DNA seperti itu biasanya pasti atau benar. Apakah dapat bisa menjadi penguat dalam persidangan atau tidak? Dalam pengadilan-pengadilan di zaman sekarang nampaknya cenderung untuk dipakai sebagai alat bukti. Alat bukti dalam satu kesalahan atau kejahatan atau yang biasa disebut dengan pidana. Nah, jadi hadis ini salah satu dari contoh kesesuaian apa yang datang dari Nabi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita ambil contoh yang lain. Hadis tentang larangan makan dan minum sambil berdiri. Hadisnya datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zajara anis syurbi qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk minum qa'iman, dalam keadaan berdiri. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dari Anas dan Qatadah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyashraba ar-rajulu qa'iman. Dari Anas dan Qatadah, dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang itu minum dalam keadaan berdiri. Qala Qatadah, lalu Qatadah berkata, faqulna, kami berkata, fal aklu, bagaimana dengan makan ya Rasulullah? Karena tadi kan minum kan? 2 riwayat sebelumnya itu dua-duanya persoalan minum. Lalu Qatadah nanya, fal aklu, bagaimana dengan makan? Faqala, lalu Nabi berkata, zaka asyarrun wa akhbas. Makan itu tentu lebih terlarang lagi. Minum saja terlarang, apalagi makan. Zaka asyarru wa akhbas. Rawahu Muslim. Itu dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini, kalau kita tengok penjelasannya para ahli di zaman sekarang, di antaranya yang pernah saya temukan adalah penjelasan dari dokter namanya Abdul Razak Al-Kailani. Abdul Razak Al-Kailani, bahwa cara makan dan minum yang paling tepat dan selamat adalah dengan cara duduk, tidak dengan cara berdiri. Sebab
minum dan makan dengan cara berdiri akan mempersulit proses pencernaan. Karena minuman dan makanan itu akan terhempas lebih kuat ke dinding lambung dan itu berulang-ulang secara terus-menerus akan menyebabkan kesulitan pada pencernaan. Ini seorang dokter di Timur Tengah, Abdul Razak Al-Kailani, yang mencoba menganalisa apa efek yang akan ditimbulkan kalau makan dalam keadaan berdiri. Jadi kalau sebelum ada keterangan dokter barangkali kita mengaitkannya dengan adab. Adab makan, adab minum. Tapi bertambahlah keyakinan kita terhadap adab ini ketika ditemukan manfaat makan dan minum dalam keadaan duduk. Lalu dibahas oleh para ulama, ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah minum zam-zam. Pernah meminum air zam-zam, tapi dalam keadaan berdiri. Apakah bertentangan atau tidak? Yang tadi Nabi melarang. Yang ini adalah Nabi melakukan. Bukan sering, tapi pernah. Karena beda itu antara sering dengan kalau pernah. Kalau pernah ya bisa sekali, bisa 2 kali. Oleh karena itu, yang kita kedepankan adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk umatnya. Itu yang berlaku untuk kita. Adapun perbuatannya ya bisa saja itu kekhususan untuk Nabi atau memang ada pengecualian untuk zam-zam. Ada pengecualian untuk zam-zam. Nah, terlepas dari berbagai pandangan yang disampaikan oleh para ulama, tetapi yang jelas secara adabnya yang ternyata sesuai juga dengan analisa para ilmuwan bahwa yang paling tepat cara makan dan minum itu adalah dengan kita duduk. Ada lagi contoh yang lain. Ada hadis Nabi yang berkaitan dengan jumlah persendian yang ada pada tubuh manusia. Coba, jumlah persendian yang ada pada tubuh manusia datang pada hadis. Dan hadisnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, datang dari Abdullah ibnu Buraidah. Dari Abdullah ibnu Buraidah, qala, sami'tu abi Buraidah yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi Abdullah ibnu Buraidah mendengarkan dari ayahnya sendiri dan ayahnya mendengarkan dari Nabi. Karena ayahnya mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasul berkata. Apa yang didengarnya? Rasul mengatakan fil insani sittuna wa thalathumi'ati mafsil. Dalam tubuh manusia itu ada 360 persendian. 360 persendian. Fa'alaihi ayyatasaddaqa an kulli mafsil minha sadaqah. Maka hendaklah setiap manusia itu, setiap hamba Allah mensedekahkan setiap persendian itu. 360 disedekahkan, tanda syukurnya kepada Allah. Ada di antara sahabat yang berkata, kalau mereka berkata, famanil ladzi yatiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa pula yang akan bisa melakukan semuanya itu ya Rasulullah? 360 setiap persendian mesti ada ibadahnya, ada sedekahnya. Maka kenapa kita dianjurkan kalau berzikir itu pakai ini? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk mensyukuri persendian ini. Ini kan bagian dari persendian ini. Ini bagian dari 360. Karena Nabi menyuruh. Tapi sahabat bilang, siapa yang mampu itu ya Rasulullah? Diberikan solusi oleh Nabi. An-nukha'atu fil masjidi tadfinuha. Kalau kamu menemukan sesuatu di masjid seperti ludah atau sesuatu yang sifatnya kotor, lalu kamu buang
kamu bersihkan. Itu sudah bagian dari cara mensyukuri yang 360 tadi. Au asyai'u tunajjihi 'anit tariq, atau kamu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Duri kah, paku kah, nampak sama kita papan di dalamnya, di situ ada paku, kita singkirkan. Menyingkirkan itu agar orang tidak kena olehnya, itu sudah bagian dari cara mensyukuri yang 360 yang tadi itu. Tapi kalau seandainya kamu tidak sanggup melakukan yang tadi, fa'illam takdir faraka'ata ad-duha. Kalau seandainya kamu tidak sanggup melakukan yang tadi, atau kan tidak mungkin lagi nampak ludah-ludah di masjid, kan zaman Nabi dulu memang biasa seperti itu. Jangankan ludah, orang Baduy aja masuk masjid, pipis dalam masjid. Karena memang tanah tidak pakai tikar, kalau nanti pipis langsung diserap oleh tanah. Kalau zaman sekarang kan enggak. Tapi Nabi menyampaikan pesannya sampai ke ujung. Fa'illam takdir, tapi kalau enggak sanggup kamu melakukan itu, atau kalau enggak bisa melakukannya, faraka'ata ad-duha, maka kerjakan 2 rakaat salat duha, tujzi'u anka. Itu sudah mewakili. Itu sudah memadai untuk cara mensyukuri 360 persendian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini masuk dalam kategori hadis i'jaz ilmi, karena memang para dokter pun menemukan hal yang sama dan diakui oleh ilmuwan yang ahli anatomi tubuh manusia, itu mengakui bahwa dalam tubuh manusia memang ada 360 persendian. Nanti insya Allah kita sambung sedikit penjelasannya dan kita jawab dulu suara azan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin al hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Kita sampai tadi pada contoh yang berkaitan dengan jumlah persendian yang ada di dalam tubuh manusia, yang Nabi terang-terang menyebutkan angka 360. Profesor Zaghlul Najjar, ini salah seorang dari pakar sains, pakar i'jaz ilmi dari Mesir dia. Itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sendi di sini adalah titik pertemuan antara tulang yang mayoritasnya bisa bergerak. Jadi titik pertemuan antara tulang yang mayoritas bisa bergerak. Meskipun sebahagian ada yang bersifat statis dan dia tidak bisa bergerak. Bahkan pakar-pakar sekarang itu menyebutkan jumlah yang 360 itu di mana? Mereka menyebutkan persendian pada tengkorak itu sebanyak 86. Sampai sedetil itu. Nabi kan tidak menyampaikan detail. Ilmuwan yang menyampaikan. Pangkal tenggorokan itu sebanyak 6 persendian. Rongga dada sebanyak 66 persendian. Tulang punggung sebanyak 76 persendian. Anggota bagian atas sebanyak 64 persendian. Anggota bagian bawah sebanyak 62 persendian. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 360. Dalam hadis berapa? 360. Nabi penekanannya tidak pada 360 ini, tapi bagaimana cara mensyukuri yang diberikan oleh Allah. Diberikan kesehatan, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah. Itu kan sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah yang harus disyukuri. Mesti disyukuri. Tapi sahabat bertanya, siapa yang sanggup itu mensyukuri sebanyak itu ya Rasulullah? Dikasih cara oleh Nabi. Kalau ketemu sesuatu yang kotor di masjid, buang. Atau ada yang
yang di jalan yang mengganggu orang, duri dan lain sebagainya, paku bekarat atau apakah namanya, buang, singkirkan. Kalau itu pun tidak dilakukan, maka lakukanlah 2 rakaat salat duha. Maka dalam hadis ini sebenarnya juga menunjukkan salah satu dari keutamaan salat duha. Dengan 2 rakaat salat duha yang kita lakukan, berarti itu cara kita mensyukuri nikmat persendian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tangan sudah enggak bisa bergerak lagi. Persendian ini kalau sudah enggak bisa bergerak, kaku dia umpamanya. Kita mau apa? Ketika masih bisa kaki masih bisa melangkah. Ada saatnya lutut sudah menjadi kaku, enggak bisa dilangkahkan. Maka sebelum itu terjadi, syukuri itu semua. Dan ternyata bisa dengan terwakili oleh 2 rakaat salat duha. Maka hadis ini sesungguhnya yang diinginkan oleh Rasul kita yang mulia adalah bagaimana kita bisa memperbanyak ibadah dan memperbanyak kebaikan. Ibadah ada 2 bentuk. Yang pertama adalah ibadah yang dampaknya untuk kita sendiri. Salat duha. Yang kedua, kebaikan atau ibadah yang dampaknya untuk orang lain. Tidak hanya untuk kita. Apa contohnya? Buang duri di jalan. Dan dua-duanya disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu memang ada 2 kemungkinan. Ada kebaikan yang dampaknya untuk diri kita, tapi ada kebaikan yang tidak hanya untuk diri kita, tapi berdampak kebaikan itu pada orang lain. Bahkan di sini justru dikatakan sedekah. Kan dalam setiap persendian itu mesti ada sedekahnya kata Nabi. Sedekah itu amalan yang berdampak untuk orang lain. Tapi ketika memang ada beberapa hal yang disampaikan oleh Nabi, nampak oleh kita variasi dari ibadah-ibadah yang dianjurkan dari kita, dan semua itu ternyata bisa dijadikan cara untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, kita ambil contoh terakhir yang datang dari hadis Nabi tentang khasiat habbatus sauda. Khasiat habbatus sauda. Ada sebuah hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fil habbatis sauda syifaun min kulli da'il lasam." Di dalam atau pada habbatus sauda itu adalah bisa sebagai obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kalau kematian tidak ada obatnya. Seandainya kematian ada obatnya, banyak yang tidak mati-mati. Karena banyak yang mampu membeli obat. Diusahakan sebisa mungkin biar tidak mati. Tapi ternyata dia tidak ada obatnya. Maka habbatus sauda bisa menjadi obat berbagai macam penyakit kecuali kematian. Wa fi riwayatin ukhra, dalam satu riwayat yang lain Nabi mengatakan, ma min da'in illa fil habbatis sauda minhu syifa. Tidak ada di antara penyakit-penyakit yang ada kecuali pada habbatus sauda itu bisa didapatkan obatnya. Wa hiya habbatul barakah. Habbatus sauda adalah biji yang penuh dengan keberkahan atau biji yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadis ini juga merupakan yang sudah dikembangkan oleh pakar-pakarnya hari ini. Bahkan ada yang membuat dalam bentuk kapsulnya, ada yang dalam bentuk cairan yang bisa diminum dan lain sebagainya. Karena kalau dikunyah-kunyah kayaknya juga tidak akan kuat kita barangkali. Tapi diakali bagaimana supaya mampu untuk diminum, dan itu berdasarkan kepada hadis Nabi. Ikhwati fillah, hadis-hadis seperti ini asalkan dia sahih maka kita wajib mengimaninya. Beda nanti ketika dia tidak sahih. Karena banyak juga hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat-buat dan itu bukan datang dari Nabi.
Umpama al-bazinjan dawaun likulli da. Terong itu obat untuk segala macam penyakit. Ternyata dulu dibuat hadis palsu itu oleh pedagang terong. Ketika diteliti itu tidak pernah datang dari Nabi. Nah, oleh karena itu sesuatu yang kalau nggak datang dari Nabi, maka berarti tidak ada keharusan bagi kita, bahkan justru mesti ditolak. Karena itu adalah bentuk dari kedustaan atau berdusta terhadap Nabi. Disampaikanlah ini adalah perkataan Nabi, padahal tidak. Dalam hadis Nabi sendiri mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, maka bersiap-siaplah dia untuk menempati kursinya di dalam neraka. Berarti dia membuat kursinya sendiri, yang nanti dia duduk dalam neraka di atas kursinya sendiri. Walaupun di atas kursi, tapi kalau dalam neraka tidak ada enaknya sama sekali. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tapi jika datang dari Nabi dan hadisnya sahih, disitulah keharusan kita untuk menerima. Dan kita bersyukur juga para ilmuwan, para ahli yang mencoba untuk menganalisa banyak hadis-hadis Nabi yang ternyata sejalan dengan riset pengetahuan yang mereka lakukan. Itu ada katanya persoalan iddah itu kan detail itu. Iddah perempuan kalau diceraikan 3 kali suci. Iddah hamil sampai melahirkan. Kalau wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Ini kenapa 4 bulan 10 hari? Ini kenapa 3 kali suci? Ini kenapa 3 bulan? Ada apa di balik itu? Kalau kita tengok penjelasan para ulama salaf terdahulu, yang jelas kita wajib untuk mengimani dulu. Tanpa mencoba untuk bagaimana. Itu kewajiban pertama, harus beriman dulu. Tapi ilmuwan hari ini mencoba untuk menganalisa. Kenapa kok ini bisa 3 bulan, ini 4 bulan 10 hari, beda-beda bulan gitu. Ada apa di balik itu? Ternyata ada juga katanya, wallahu alam kebenarannya, tapi saya pernah baca, ada katanya ilmuwan dari Yahudi yang mencoba menganalisa dan akhirnya dia menerima kebenaran itu dan masuk Islam. Ada katanya di dalam tubuh seorang perempuan itu, ketika ia berpisah dengan suaminya, ada sesuatu yang tersisa. Diistilahkan dengan al-basamat, al-wirasiyah, semacam sidik jari. Ada dalam fisik dalam tubuh seorang perempuan, dan itu tidak akan hilang kecuali setelah 4 bulan 10 hari. Itu apa dia? Wallahu a'lam kebenarannya, tapi ada yang pernah saya membaca itu. Nah, terlepas dari benar atau tidak, kita sebagai umat Islam pasti percaya kepada Al-Qur'an yang sudah menentukan jumlah-jumlah tadi. Nah, ketika ada ilmuwan yang mengatakan, oh wajarlah begini, itu hanya memperkuat kebenaran. Maka tadi kita katakan kesesuaiannya bukan untuk membenarkan, tapi sekadar memperkuat apa yang memang sudah pasti benar. Baik, ikhwati fillah, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada, saya kira kita cukupkan ya. Mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah. Berarti ini bagian terakhir dari metode berinteraksi. Nanti kita akan mulai masuk pada bagaimana banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam memahami hadis. Kalau ini metode idealnya nih. Ternyata penyimpangan banyak sekali. Nanti dari orang liberal, dari kelompok Syiah, dari kelompok Sufi, bagaimana penyimpangan orang Sufi dalam memahami hadis sehingga mereka terjerumus kepada penyimpangan, dan juga aliran-aliran kalam seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Khawarij, Murji'ah yang ternyata mereka punya metode dalam memahami hadis yang menyebabkan mereka
terjerumus kepada penyimpangan dalam beragama. Insya Allah nanti satu persatu akan kita coba bahas sesuai dengan contoh-contoh yang ada. Terima kasih. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu diberikannya semangat untuk istiqamah berada di atas syariat nabinya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara